Semakin Ustadz Ahmad berzikir, raungan Dani semakin mengencang hingga akhirnya rak, suara tulang bergeser. Ya, leher Dani yang berbunyi pelan-pelan lalu rak dengan lidah menjulur. Innalillahi wa innalillahi rajiun, ucap Ustadz Ahmad sambil menutup mata Dani. Ustadz Ahmad pun berteriak dan menangis. Kalian para iblis akan segera binasa, ancam Ustadz Ahmad. Sedangkan di rumah awal cerita sebut saja namanya Pandi. Pandi dan Ian menikah selama 10 tahun dikarunia anak berumur 9 tahun dan 8 tahun. Dani dan Dini. Selama 10 tahun berumah tangga bisa dikatakan hidup mereka banyak kekurangan. Dengan terpaksa anak pertamanya berhenti sekolah, mengalah demi adiknya agar bisa sekolah. Dini, kamu sekolah yang benar, nilainya harus bagus. Setidaknya ranking 3 atau bisa ranking 1, buktikan sama AA, supaya AA tidak sia-sia berhenti sekolah demi kamu. Mohon AA, insya Allah Dini tidak akan mesia-siakan pengorbanan AA, jawab Dini. Seperti biasa Pandi masih bekerja, jadi kuli bangunan yang upahnya tidak seberapa. Sedangkan Ian istrinya menjadi buruh cuci dan setrika. Dani anak pertamanya bekerja berjualan minuman dan makanan di terminal. Kadang Pandi tidak bekerja, karena kerjanya serabutan. Dini yang sekolah sambil berjualan gorengan di sekolahnya agar bisa membantu orang tuanya. Terkadang Dini sepulang sekolah membantu kakaknya di terminal sambil belajar. Mengulang pelajaran waktu sekolah, Dani pun ikut belajar. Bu, ini uang hasil hari ini. Pandi sambil menyodorkan tangannya memberikan upahnya kepada istrinya. Alhamdulillah Pak, saya satuin sama hasil saya hari ini jadi 130.000, timpal Ian. Dini belum pulang Bu, katanya langsung ke terminal ngebantuin kakaknya, jawab singkat Ian sambil menyetrika baju. Di dalam kamar, Pandi merebahkan badannya, merasakan letih setiap harinya. Terkadang dia pun merasa tidak kuat akan hidupnya, yang serba kekurangan terlintas di benaknya untuk mengakhiri hidupnya. Namun dia pun memikirkan kembali bagaimana anak-anaknya jika tidak ada. Berat sekali untuknya meninggalkan kedua anaknya. Pan itu Mario langsung kaya raya begitu ya? Banyak yang bilang katanya Mario punya tuyul. Ya, baru kemarin perasaan dia ikut-ikut saya jadi tukang bangunan. Sekarang punya rumah besar. Sama kamu coba tanya Pan, dapat dari mana tuyulnya? Saya juga jadi kepengen memelihara tuyul agar bisa kaya seperti si Mario. Bukannya kamu dekat dengannya? Iya, nanti saya coba tanya langsung, jawab Pandi sambil menyeruput kopi hitamnya. Pandi pun pulang tanpa menghasilkan uang. Dia pun langsung merebahkan badannya di kursi. Sambil memikirkan nasibnya, terbesit di benaknya. Ingin seperti Mario, dan dia pun beranjak untuk menghampiri Mario langsung. Di jalan dia berpapasan dengan Dini anaknya yang sedang berjualan gorengan. Pak, mau kemana? Tanya Dini. Mau ke bangunan, siapa tahu ada kerjaan. Kalau udah habis gorengannya cepat pulang, bantu ibumu banyak cucian dan setrikaan, kasihan, jawab Pandi. Alhamdulillah banyak yang nyuci. Iya Pak, jawab Dini. Pandi pun berlalu meninggalkan Dini dan mencari-cari Mario. Beruntunglah Mario sedang ada di depan rumahnya. Lagi apa yo? Boleh saya main? Saut Pandi. Sini-sini di, main ke sini, timpal Mario. Wah, sekarang enak ya yo kamu. Hidupnya nggak susah kayak saya, sungut Pandi. Bisa aja, nanti saya bawakan kopi dulu. Kebetulan Marni masak, makan di sini aja ya, dijawabnya.
Mario pun masuk mengambil kopi untuk mandi, sedangkan Pandi melihat-lihat seisi rumahnya Mario. Ada rasa iri menyelimuti Pandi. Dia pun ingin sekali menjadi kaya seperti Mario. Saya kagum yo, semangat kamu yang saya kagumi. Bisa seperti sekarang ini. Bagi-bagi resepnya dong yo, timpal Pandi. Mario pun terbesit ingin membagi rahasianya kepada Pandi. Karena selama dia susah, Pandilah yang selalu menolongnya dalam himpitan keuangan. Walaupun bukan dengan uang Pandi membantu, tetapi dengan mencarikan pekerjaan. Gini Ndi, kamu janji ya, ini rahasia cuma kita berdua Ndi. Karena saya yakin kamu bisa menjaganya. Selama ini saya mengenal kamu dengan baik. Kamu selalu menolong saya di saat saya kesulitan, saut Mario dengan serius. Ya yo, kamu tahu sendiri, kita sama-sama susah dulu, maka saling membantu yo. Itu prinsip saya yo, jawab Pandi. Selama perjalanan pulang, Pandi terbayang-bayang perkataan Mario. Ingin rasanya dia mengikuti apa yang Mario kerjakan hingga cukup berada saat ini. Sesampainya di rumah, Pandi pun bergegas untuk mandi dan makan dengan seadanya, tahu dan tempe. Setelah makan, Pandi pun merebahkan tubuhnya di atas ranjang sambil meyakinkan dirinya agar mengikuti ajakan Mario. Pak, Dini bingung, ada acara di sekolah yang diwajibkan siswanya ikut. Cuma Dini bingung biayanya cukup mahal, saut Dini dengan pelan. Emang berapa dik biayanya? Jawab Pandi. 250.000 pak. Apa Dini berhenti aja gitu pak? Bantu-bantu AA Dini dagang, timpal Dini. Nanti bapak usahakan nyari pinjaman, jawab Pandi singkat sambil berlalu keluar. Yo, saya boleh pinjem uang 300.000 enggak yo? Buat ini ada acara di sekolah. Nanti saya ganti nyicil tiap harinya, saut Pandi dengan rasa malu. Ini ada 500.000, pakai aja Di, jangan sungkan, jawab Mario sambil membuka dompet dan mengeluarkan uang. Makasih banyak yo. Oh ya, kapan mau antar saya ke tempat itu yo, timpal Pandi. Kamu yakin Di? Saya siap kapan aja Di, jawab Mario. Din, ini ada uang 300.000, 250.000-nya buat bayar ke sekolah, 50.000-nya buat bekal kamu nanti selama di sana, sungut Pandi. Dini pun heran sambil mengangguk. Dia bertanya-tanya, Bapak uang dari mana? Keesok harinya, Pandi dan Mario pun pergi dengan mobilnya Mario. Selama di perjalanan, Mario terus menanyakan keyakinan Pandi. Sampailah mereka di tempat yang mereka tuju. Dengan perjalanan yang amat jauh, jalan kecil dan berbelok-belok, desa itu sangat sepi, dan banyak sekali monyet-monyet berkeliaran. Masuk Di, pinta Mario. Pandi pun mengikuti Mario dari belakang. Ini Mbah, saudara saya. Dia ingin seperti saya, timpal Mario kepada Mbah Wojo. Kamu keluar, saya mau bicara dengan saudara kamu berdua, pinta Mbah Wojo. Dan Mario pun keluar seperti yang diperintahkan Mbah Wojo. Di dalam ruangan yang gelap dan sangat bau kemenyan dan dupa, Pandi pun berbincang-bincang dengan Mbah Wojo. Dan Mbah Wojo memberi beberapa persyaratan dengan kemampuan Pandi. Pandi yang memilih tumbal sang istri, dia pun membawa sang istri ke tempat Mbah Wojo. Di sana Ian yang istri suruh meminum darah yang begitu kental dan bau amis. Dengan paksaan Pandi, Ian pun menuruti perintah Mbah Wojo. Sambil komat kamit, Mbah Wojo membacakan mantra hingga akhirnya Ian pun tergeletak tak berdaya di lantai. Kamu saya perintahkan jadi pengikutku, dan istrimu menjadi makanan budakku. Segeralah pulang sebelum pagi tiba, dan bukalah tempat makanan, perintah Mbah Wojo. Pandi yang menuruti semua perintah Mbah Wojo dan berlalu meninggalkan rumah Mbah Wojo serta istrinya yang tergeletak di lantai.
Dengan berhati-hati Pandi pun berlalu. Sesampainya Pandi di desanya, Pandi bergegas ke rumah Mario dan meminta bantuan untuk modal usahanya, dengan janji menggantinya berlipat-lipat. Mario pun dengan tangan terbuka membantu Pandi dan menyodorkan uang yang diminta Pandi. Pandi pun bergegas belanja kebutuhan untuk usahanya. Dia pun membuat warung dengan seadanya dulu. Setelah itu, dia menyiapkan bahan-bahan untuk dagangannya. Sambil terus berkomat-kamit membaca mantra seperti yang disuruh Mbak Wojo. "Pak, ibu kemana, Pak?" timpal Dani yang mengagetkan Pandi. "Ibumu kemarin malam ketahuan bersama lelaki lain, dan dia membawa seluruh bajunya meninggalkan kita. Jangan ingat-ingat lagi ibumu. Sekarang dia bukan ibumu lagi," sentak Pandi. Pandi pun tak percaya dan berlalu meninggalkan bapaknya. Dia terus mencari-cari ibunya, dan kebetulan bertemu dengan Mario di jalan. "Kemana, Dan?" tanya Mario. "Mau cari ibu, Mang," jawab Dani dengan singkat. "Oh alah, ibumu semalam pergi dengan mobil bagus, di sampingnya lelaki yang mungkin selingkuhan ibumu," timpal Mario dengan meyakinkan Dani. Dani mulai sedikit mempercayainya. Dia pun berlalu pergi untuk berdagang di terminal. 1 bulan berlalu, usaha Pandi mulai kelihatan maju dan melebihi Mario. Di mana-mana mencari rumah makan Kang Pandi. Karena orang-orang mengatakan kalau masakannya enak, Pandi pun kewalahan dengan pembeli. Dani dan Dini membantu sang ayah karena terlalu ramai pembeli. Membuat Pandi mencari karyawan. Tak tanggung-tanggung dia mencari karyawan 3 sekaligus. Dani yang mulai bersekolah kembali membuat Dani melupakan sosok ibu yang diyakini bahwa sang ibu pergi dengan selingkuhannya. Untuk keuangan mereka mulai bercukupan, malah lebih dari cukup. Pandi pun memberi rumah sekaligus tempat makan di pinggir jalan. Orang-orang di desa bergunjing-gunjing tentang Pandi. Ada yang bilang Pandi muja, dan ada yang bilang dibiayain istrinya yang pergi dengan lelaki kaya. 1 tahun pun berlalu. Pandi yang semakin kaya di desanya telah menikah 5 kali. Dan sepengetahuan warga sekitar dengan alasan cerai. Pundi-pundi uang terus mengalir dan semakin kaya. Rumah di mana-mana, tanah serta kebun sawah yang luas. Tempat usahanya pun ikut meluas. Dengan bergelimang harta, dengan sangat mudah Pandi membeli segala sesuatu. Dan dia pun membelikan Dani dan Dini motor, serta mobil untuknya. Di garasinya yang luas berjejer 4 motor serta 3 mobil yang sangat mahal, membuat para wanita mengejar Pandi. "Aa, Dini kangen sama ibu. Semalam Dini mimpi ibu. Ibu terus memanggil kita sambil menangis dan bilang tolong," timpal Dini. "Sama Aa juga, Din. Apa ibu menderita sama lelaki bajingan itu?" jawab Dani. "Dini bantu bapak jaga restoran. Bapak mau ke kota ada urusan 2 hari. Ikan dan ayamnya tinggal goreng aja di kulkas. Udah bapak racik dengan bumbu," pinta Pandi sambil beranjak ke garasi. Dini dan Dani pun merasa ada yang aneh. Karena bapak setiap malam Jumat tidak pernah ada di rumah. Mereka selalu bertanya-tanya, kemana bapaknya pergi. Restoran semakin ramai pembeli, membuat Dani kewalahan. Dini yang ditugaskan di kasir, dan Dani yang mengatur di dapur. Sedangkan Pandi sampai di tempat Mbak Wojo yang meminta janjinya Pandi, karena belum memberinya tumbal untuk makanan peliharaannya. Pandi yang kebingungan mencari tumbal, meminta waktu kepada Mbak Wojo, dan Pandi pun diberi waktu 1 minggu oleh Mbak Wojo. 1 minggu pun berlalu. Pandi yang masih belum mendapatkan mangsanya dibuat kaget dengan ketukan yang sangat keras di kamarnya. "Siapa?" tanya Pandi heran. Ternyata Dini yang mengetuk pintu kamarnya Pandi.
Kau belum memberi kita makan, akan saya ambil anak perempuanmu jika besok belum memenuhi janjimu. Sungut ini yang kerasukan. Pandi pun gelagapan dan memohon jangan mengambil anaknya. Dan dia pun berjanji besok pagi akan membawa makanan untuk peliharaan Mbah Wajo. Dini pun tak lama pingsan dan Pandi menggendongnya ke kamar. Lalu dia bergegas ke tempat para wanita berjualan dirinya. Dia mencari-cari mangsa yang pas untuk dijadikan tumbal. Ketemulah wanita itu dan berbincang-bincang, serta menjanjikan wanita itu sebuah rumah untuk warganya, tetapi dengan syarat dia harus ikut dengannya. Wanita itu pun menyetujuinya dan dibawalah ke tempat Mbah Wajo. Wanita itu disuruh untuk menunggu di kamar dengan alasan beristirahat. Itu Mbah makanannya, saut Pandi. Kau sudah bersetubuh dengannya, jawab Mbah Wajo. Belum Mbah, timpal Pandi singkat. Segeralah bersetubuh dengannya agar bisa dijadikan tumbal. Kau kan tahu kalau kau sudah bersetubuh dengannya baru bisa dijadikan tumbal, sungut Mbah Wajo dengan nada keras. Pandi pun mengikuti perintah Mbah Wajo dan memasuki kamar yang dimana wanita itu istirahat. Tanpa basa-basi Pandi pun melakukannya dengan wanita itu. Setelah melakukannya, Pandi bergegas menemui Mbah Wajo. Dan Mbah Wajo meminta wanita itu untuk menemuinya. Pandi pun membawakan wanita itu tanpa basa-basi meminta wanita itu untuk meminum darah kental dan bau amis. Dengan paksaan Pandi, wanita itu pun menenggak darah itu ke mulutnya. Tak lama wanita itu pun tergeletak seperti yang sudah-sudah. Pandi pun langsung bergegas pulang dan berpamitan kepada Mbah Wajo. Ingat, 5 bulan lagi kau harus memberikan peliharaan saya makan, pinta Mbah Wajo dengan tegas. Pandi pun menyetujuinya dan berlalu pergi meninggalkan rumah Mbah Wajo. Sesampainya di rumah, seperti biasa rumah makan sangat ramai. Membuat Dani dan Dini lega bapaknya sudah pulang. Rame dan tanya Pandi. Iya Pak, untung bapak pulang. Dani mau pergi 2 hari ada acara sekolah, jawab Dani. Ini bekalnya, jajanin temanmu sampai kenyang, sungut Pandi sambil memberikan uang yang banyak kepada Dani. Hari itu rumah makan tutup cepat karena sudah kehabisan sayuran serta ayamnya. Pandi pun bergegas ke pasar untuk berbelanja kebutuhan rumah makannya. Dia pun teringat akan janjinya membelikan wanita yang dijadikan tumbalnya sebuah rumah. Dan pergilah dia mencari rumah untuk warga wanita itu. Tak memakan waktu lama, ketemulah sebuah rumah yang lumayan besar. Tanpa cicilan, Pandi pun membelinya dengan uang cash dan langsung menuju rumah wanita itu. Karena sebelum dijadikan tumbal, Pandi meminta alamat wanita itu tinggal. Sesampainya di rumah wanita itu, terlihat nenek yang renta bersama seorang anak perempuan. Tanpa basa-basi, Pandi pun menanyakan kebenaran rumah wanita itu. Iya, ini kontrakan Lasmi. Kamu kenal cucu saya, saut nenek Lasmi. Iya, nek, saya disuruh Lasmi untuk menemui nenek. Dan ada titipan pesan yang harus saya sampaikan segera, jawab Pandi. Ada apa ya nak? Lasmi belum pulang, biasanya subuh dia sudah ada di rumah, sungut nenek Lasmi. Kata Lasmi, jangan cari dia nak, dia udah bahagia dengan lelaki pilihannya. Dan Lasmi menyediakan rumah untuk nenek tinggal, serta ada uang dari Lasmi. Timpal Pandi sambil menyodorkan uang yang bisa dibilang besar. Nenek Lasmi pun kaget dan menangis. Kenapa cucunya meninggalkan diserta anak perempuannya? Dibawalah mereka ke rumah yang dijanjikan Pandi. Membuat nenek serta anak Lasmi kaget dan bahagia tanpa tahu cucunya dijadikan tumbalnya Pandi. Dengan girang anak Lasmi melihat-lihat seisi rumah terlihat raut kebahagiaannya. Oh ya nek, kata Lasmi, setiap bulannya akan mengirimkan uang untuk kebutuhan nenek serta anaknya. Timpal Pandi sambil menyodorkan ATM kepada neneknya Lasmi. Apa ini? Emang bisa keluar uang dengan ini?
Tanya Nenek Lasmi dengan heran. Pandi pun memanggil anak Lasmi untuk menjelaskan bagaimana cara memakai ATM itu. Begini Nak Laras, nanti setiap tanggal 1 Nak Laras cari mesin ATM. Terus Nak Laras masukkan kartu ini dan memencet password 161514. Lalu tarik uangnya sesuai kebutuhan kalian. Sungut Pandi menjelaskan secara detail kepada Laras, anaknya Lasmi. Laras pun mengerti dan berterima kasih kepada Pandi. Pandi pun bergegas pamit untuk pulang. Sesampainya di rumah disambut Dini yang sedang belajar di ruang TP. "Pak, Aa Dani kemana?" tanya Dini. "Katanya ada acara di sekolahnya," jawab Pandi sambil duduk di sisi Dini. Dini pun cuma mengangguk dan lanjut belajar. Ayahnya yang memperhatikan Dini membuat semakin merasa bersalah karena ibunya direnggut oleh keserakahan Pandi. Lalu Pandi pun membelai lembut kepala Dini, membuat Dini keheranan. "Siap-siap yuk Din, kita jalan-jalan ke mall," pinta sang ayah. "Kemana Pak?" "Nanti Dini lagi belajar," jawab Dini. "Ya habis selesai belajar ya, Bapak harus istirahat dulu," sungut Pandi. Dini pun mengangguk menandakan menyetujuinya. Sesampainya di mall, Pandi menyuruh Dini memilih apa saja yang dia suka. Tetapi Dini menolaknya karena memang dasarnya Dini itu anak yang tidak suka pemborosan. Dengan didikan sang ibu, membuat Dini menjadi anak yang baik. "Sepatu aja Pak, sepatu Dini sudah sempit," pinta Dini. Membuat ayahnya bangga dan semakin menyayangi anak perempuannya. Dini pun memilih sepatu yang sedang diskon, membuat Pandi sang ayah geleng-geleng kepala. "Sudah yang ini saja Din, kan biar bisa kepakai lama, biarpun mahal tapi awet," saut Pandi sambil memilih sepatu yang berharga 5 juta. "Sayang Pak, pakai sepatu jutaan cuma diinjak di tanah," jawab Dini polos. Pandi pun menyerah dan menyetujui pilihan anak gadisnya. Dan langsung Pandi memilih tas untuk Dini. Dan belilah tas yang cukup mahal, tanpa diketahui Dini dengan bandrol 3 juta. Mereka pun selesai dan memilih untuk pulang. Sesampainya di rumah, Pandi langsung bergegas ke dapur meracik makanan untuk berjualan besok. Tak lupa setelah selesai meracik semuanya, semua makanannya dibawa ke sebuah kamar yang dimana cuma Pandi yang bisa memasukinya. Di sana dilakukan berbagai ritual yang diajarkan Mbah Wajo. Setelah selesai membacakan mantra, dibawa kembali semua makanan itu ke dapur dan memasukkannya ke kulkas. Dani memergoki ayahnya keluar dari kamar yang selalu ayahnya kunci. Dia pun heran karena ayahnya bolak-balik membawa makanan dari kamar itu. Dia terus memperhatikan gerak-gerik ayahnya dengan serius dan dikagetkan dengan jatuhnya sebuah lukisan tepat di belakang Dani, membuat bulu kuduknya berdiri dan langsung berlalu memasuki kamarnya. Di dalam kamar, Dani terus memikirkan apa yang dilakukan ayahnya dan kemana istri-istri ayahnya serta ibunya. Semakin bertanya-tanya membuat Dani curiga dengan ayahnya. Dia pun beranjak dan duduk di teras sambil merokok. Dengan sadar, Dani melihat bayangan putih tepat di depannya, membuat Dani kaget dan ketakutan. Serta tak lama suara rintihan menangis terdengar jelas di telinga Dani. Semakin berdiri bulu kuduk Dani pun langsung berlari memasuki kamarnya. Tak sampai di situ, jendela kamar Dani seperti ada bayangan melintas serta suara "Tolong, tolong!" Dengan penasaran, Dani melihat-lihat jendela kamarnya dan dibukalah gordennya. Betapa kagetnya Dani. Tepat di depannya dia melihat wanita yang memakai baju putih serta berlumuran darah. Begitu bau amis tercium menusuk ke hidung Dani. Dani langsung ke kasur dan menyelimuti seluruh badannya dengan selimut dan berusaha agar tertidur. Tak lama Dani pun tertidur. Di dalam tidurnya, dia bermimpi ibunya yang selama ini dia cari. "Tolong Ibu, di sini Ibu takut. Tolong bebaskan Ibu,
Suara rintihan ibunya membuat Dani bertanya-tanya akan keberadaan ibunya. "Ibu di mana? Nanti Dani susul," jawab Dani di dalam mimpinya. "Ibu jauh, ah. Ibu takut. Di sini banyak monyet yang selalu menyergap ibu dan menghisap darah ibu. Tolong, ah. Jangan tinggalkan sholat, selalu berdoa untuk ibu," pinta ibunya. Pagi pun tiba. Seperti biasa, karyawan-karyawan sibuk lalu lalang membawa ayam yang sudah diracik ayahnya untuk dibawakan ke rumah makan tepat berada di depan rumahnya. Pandi dengan tegas memerintah karyawannya untuk cepat bergegas menyelesaikan semuanya, karena sebentar lagi restoran dibuka. Pandi yang sedang membuat sayur-sayurnya di dapur bolak-balik mencicipi rasa makanannya. Tak lupa mantra yang diberikan Mbah Wajo. Lalu Pandi memerintah karyawan untuk menata semua makanan di meja dan menatanya agar rapi. Dani dan Dini sedang bersiap-siap untuk bersekolah. Tak lupa dia berpamitan kepada ayahnya dan meminta uang saku. Dani ke sekolah membawa mobil. Tak lupa Dini pun ikut bersama kakaknya. Di dalam mobil Dani menceritakan semua kejadian semalam dan tak lupa menceritakan mimpinya kepada Dini. Dini dengan serius mendengar cerita kakaknya membuatnya merinding. "Din, pulangnya pakai angkot aja ya. AA ada urusan nggak bisa pulang bareng. Nanti bilang ke bapak kalau AA ada tugas kelompok," pinta Dani. Dini pun mengangguk tanda menyetujuinya. Dia bergegas memasuki kelas dan menyediakan buku untuk pelajaran hari ini. Dini anak yang rajin dan pintar, dia selalu mendapatkan nilai yang bagus. Dani sampai ke rumahnya yang dulu. Dia membukakan pintu depan dan memasuki ke dalam. Dia pun mengingat kembali akan kenangan bersama ibunya di rumah yang sangat kumuh ini. Membuatnya meneteskan air mata, karena begitu rindu teramat dalam kepada sang ibu. Dengan sigap Dani menggeledah seisi kamar bapak dan ibunya, yang memang semua barang di rumah ini ditinggal begitu saja. Semua lemari dia abrik sudah menyerupai maling. Tak menemukan apa-apa di dalam lemari baju. Tidak membuatnya menyerah dan terus mencari agar menemukan kebenarannya. Namun sayang, segala upaya tidak membuahkan hasil. Membuat Dani kelelahan dan tertidur di atas kasur tempat bapak dan ibunya tidur dahulu. Sangat lelap tidurnya, tanpa sadar ada yang membelai rambut Dani dengan lembut. Dalam mimpi Dani terus mengulang-ulang mimpi sebelum-sebelumnya. Hingga akhirnya Dani terbangun karena ada suara tangisan. Dia menyusuri suara tangisan itu hingga akhirnya Dani melihat sosok wanita yang sedang terduduk di pojok dekat kamar mandi sambil mengeluarkan isak tangis. "Tolong ibu AA." Dani dengan sedikit keberanian menghampiri sosok itu dengan berjalan pelan dan memberanikan diri. "Apakah ibu?" tanya Dani. "AA, bantu ibu. Tolong ibu AA. Ibu kesakitan," timpal sosok wanita itu. "Apa yang harus Dani lakukan, Bu, agar ibu bisa tenang? Dan kenapa ibu menjadi seperti ini?" tanya Dani dengan penasaran. Tiba-tiba sosok itu pun hilang, membuat Dani semakin penasaran dan bergegas pergi dari rumah itu. Sambil mengendarai motor besarnya, Dani masih bertanya-tanya ada apa dengan ibunya. Dia pun menceritakan kejadian yang dialaminya kepada teman dekatnya. Dan kebetulan teman dekatnya anak dari ustadz yang bisa meruqyah orang yang ingin sembuh dari gangguan hal-hal misteri. Ajaklah Dani ke rumah temannya yang bernama Farid. Setibanya di rumah, yang kebetulan sang ayah sedang banyak pasien, membuatnya sabar menunggu, karena kelamaan menunggu Dani pun tertidur di kamar Farid. Sehingga dibangunkan oleh Farid kalau ayahnya ingin segera menemui Dani. Dengan sigap Dani pun bangun dari ranjang, serta mencuci mukanya. Setelah menyiapkan diri, Dani pun menuju ke ruangan ayah Farid yang sudah menunggunya. "Duduk nak, ada perlu apa? Coba ceritakan dari awal kepada Abi,"
Panggilan ayahnya Parit, saut Abi Ahmad. Dan Dani pun menceritakan secara detail kepada abinya Parit. Dengan serius Ustadz Ahmad pun mendengarkan penjelasan Dani. Dani pun pulang ke rumahnya dan segera membersihkan diri serta mengambil wudhu. Karena ingat pesan Ustadz Ahmad, langkah kaki serasa berat berjalan. Namun Dani pun tak goyah akan niatnya. Setelah berwudhu, Dani pun menggelarkan sejadahnya. Dani sholat dengan khusyuk. Selesai sholat, tak lupa apa yang disarankan Ustadz Ahmad. Dengan bersungguh-sungguh, Dani memanjatkan doa yang diberikan Ustadz Ahmad. Dan brak, suara pukulan pintu pun begitu keras. Di balik pintu kamar Dani ada suara geraman yang begitu emosi. Buka! Sentak ayah Dani yang dirasuki peliharaan Mbah Wajo. Dani tak mempedulikan. Dia dengan khusyuk terus berdoa. Karena sebelumnya diberitahu oleh Ustadz Ahmad akan ada yang kerasukan. Dan itulah biang dari semua permasalahan menurut Ustadz Ahmad. Setelah berdoa, Dani terus melafalkan dzikir yang diberi oleh Ustadz Ahmad. Sampai akhirnya pintu kamar pun terbuka. Dengan berjalan seperti anjing, Pandi menghampiri Dani. Sambil melotot dan lidah menjulur keluar. Tanpa rasa takut, Dani terus berzikir. Tidak menghiraukan ayahnya yang kerasukan. Tepat di depan mata Dani begitu dekat Pandi meraung bak serigala. Anak biadab tidak tahu terima kasih, ucap Pandi dengan raungannya. Tanpa menghiraukan, Pandi terus berzikir. Berserah kepada Yang Maha Kuasa, karena yang bisa menolongnya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selang 20 menit tibalah Ustadz Ahmad yang sebelumnya direncanakan oleh mereka. Ini yang kebingungan, merasa takut dan bersembunyi di balik badan Parit teman Dani. Maaf nak, Abi sedikit telat. Tadi ada kendala di jalan. Beruntunglah berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala Abi selamat, ucap Ustadz Ahmad. Ya Abi, jawab Dani sambil terus berzikir. Kalian manusia laknat, pergilah kalian dari tempat saya, ucap Pandi yang masih kerasukan. Ustadz Ahmad pun membantu Dani dengan berzikir bersama. Nak, putuskan tasbihnya dan lempar kepada jin itu, ucap Ustadz Ahmad. Dani pun menuruti semua perintah Ustadz Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim sambil melemparkan butiran tasbih mengenai seluruh badan Pandi. Biadab kalian akan binasa, gerangan Parit dengan menahan kesakitannya. Setelah itu ambruk tanpa berdaya ke lantai. Dengan sigap Parit memegang tubuh Pandi dan direbahkan di atas kasur, serta diikat kaki dan tangannya. Nak, kuat ya, inilah akibatnya menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, biar ayahmu Abi yang tanganin. Abi akan membawa ayahmu ke pondok. Kalian kalau bisa jangan menempati rumah ini. Keluarlah bersama kami, tinggal di rumah Abi untuk sementara, perintah Ustadz Ahmad. Mereka pun menuruti dan meninggalkan rumah dari hasil pesugihan itu. Tibalah Pandi di sebuah pondok Ustadz Ahmad. Dimasukkanlah Pandi di ruangan yang khusus tanpa bisa keluar. Sedangkan Dani dan Dini untuk sementara tinggal di asrama milik Ustadz Ahmad. Di asrama, Dani dan Dini bisa memperdalamkan ilmu agama mereka. Berbeda dengan Pandi sang ayah. Di pondok, Pandi terus meraung kesakitan sendiri. Mbah Wajo yang merasakan ada yang tidak beres dengan pengikutnya, menyuruh pengikutnya mengintai Pandi. Tapi sayang, dengan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Mbah Wajo kalah telak. Buka manusia biadab, akan saya binasakan kau, Pandi, ucap Pandi yang kerasukan jin Mbah Wajo. Ustadz Ahmad yang sedang sholat dengan khusyuk dan berdoa kepada Sang Pencipta, meminta bantuan agar bisa menghadapi jin-jin pensuruh Mbah Wajo. Terus berzikir dengan khusyuk dan berdoa. Abi, Pak Pandi terus-terusan meraung dan membenturkan kepalanya ke tembok. Bagaimana ini Abi? Ucap anak pondok Gustaf. Nanti Abi ke sana, suruh Yuda, Warid dan Ustadz Yusuf ke sana.
Insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa mengusirnya, jawab Ustadz Ahmad. Tibalah mereka di tempat Pandi dikurung. Pandi yang terus membenturkan kepalanya ke tembok tanpa menghiraukan mereka. Jangan kau sakiti badan manusia ini, wahai jin yang terkutuk, ucap Yuda. Pandi yang berhenti membenturkan kepalanya ke tembok, dia langsung merangkak menghampiri Yuda dan mencekiknya. Namun Yuda dengan santai tanpa menghiraukannya terus berdoa meminta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kalian ikut campur, ha? Asal kalian tahu, manusia yang terkutuk ini tidak akan dengan mudah lepas dari jerataanku. Karena dia sudah berjanji kepada tuanku, ucap Pandi dengan raungan. Siapa tuanmu, wahai jin yang terkutuk? Kami tidak takut, kami cuma takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanya Ustadz Yusuf. Hahaha, jangan sombong dulu manusia laknat, sungut Pandi. Mereka terus berdoa dengan khusyuk tanpa menghiraukan ocehan Pandi. Hentikan, itu tidak akan membuat saya hancur menjadi debu, sungut Pandi dengan menantang. Rumah makan Kang Pandi yang tutup dan para karyawan kebingungan karena rumah mereka kosong dan tidak terkunci, hingga membuat mereka bisa memasuki rumah itu. Dan sialnya satu karyawan kerasukan dan berlari bak kesetanan, mengendus-endus seperti anjing mencari tuannya, yaitu Pandi. Karyawan lainnya mencoba mengejar dan menghentikannya, tapi sayang tidak bisa dikejar karena saking kencangnya dia berlari. Wah, ada apa ini? Bagaimana ini? Tanya Warti, karyawan Pandi. Coba saya telepon Adani ya, jawab Supri, karyawan Pandi. Assalamualaikum, A. Rumah kosong dan tidak terkunci. Terus Ujang tadi mengecek ke dalam, tahu-tahu pas keluar seperti anjing berlari sambil lidahnya menjulur keluar. Kami tidak bisa mengejarnya. Adani kemana? Tolong Ujang, A. Tanya Supri dengan menjelaskan detail. Waalaikumsalam, kami ada di pondok. Nanti saya coba bantu Mang Ujang, jawab Dani. Dani pun berlari ke tempat di mana Ustadz Ahmad berada, dan sialnya, Pandi langsung mencekik anaknya sendiri sambil lidah menjulur keluar dan mengeluarkan liur seperti anjing. Dia anakmu, lepaskan, perintah Ustadz Ahmad. Hahaha, asal kalian tahu, ini anak akan jadi pengikutku. Jika si Pandi meninggal, dia yang akan meneruskan apa yang Pandi janjikan, ucap Pandi. Kami tidak takut, karena kami punya Allah Subhanahu wa Ta'ala, janji Allah itu pasti. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan jadi penolong kami, ucap Ustadz. Janji manusia laknat ini tidak akan pernah bisa terputus, karena dia sudah mengikat janji dengan darahnya. Darahnya mengalir untuk kami, jawab Pandi sambil tertawa. Mbak Wajo yang sedikit kesulitan meminta bantuan gurunya. Dia meminta pertolongan agar bisa menang dari Ustadz Ahmad. Di sisi lain, Ustadz Ahmad yang khusyuk melafadzkan ayat suci Al-Quran dibarengin santri-santrinya, membuat Mbak Wajo tersungkur memuntahkan darah. Karena dengan bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan bisa terkalahkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih segalanya dibandingkan dengan kekuatan iblis. Pandi yang sedang meraung-raung kesakitan, seperti ditusuk-tusuk pisau seluruh badannya. Karena Ustadz Ahmad terus khusyuk berzikir, meminta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya boleh saja kalah dari kalian, tapi janji yang manusia laknat itu tidak akan pernah terputus. Jika kalian memutuskan janji ini, seluruh anggota keluarganya akan jadi pengikutku, sentak Pandi yang dirasuki iblis. Hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita boleh takut. Dan kita hanya pengikut Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kalian para iblis yang terkutuk, ucap Ustadz Yusuf. Hahaha, kita buktikan saja, jawab Pandi disertai semburan darah di mulutnya. Dini yang tiba-tiba kejang tanpa sakit membuat Dani panik dan berlari mencari Ustadz Ahmad di pondok. Abi, Dini kejang-kejang, matanya melotot ke atas tanpa bicara.
Tolong Dini Abi, pinta Dani yang ngos-ngosan kecapean karena berlari. Nanti Abi kesan, tunggu Abi di sana nak, jangan tinggalkan Dini sendirian nak, ucap Ustadz Ahmad. Dani pun berlari menuruti perkataan Ustadz Ahmad. Mang Ujang yang lari mengendus-ngendus bagaikan anjing telah sampai di pondok Ustadz Ahmad. Meraung bagaikan serigala yang kelaparan, membuat para santri ketakutan. Berhasil Ustadz Yusuf sedang mengaji di masjid dekat dengan raungan Mang Ujang. Mang Ujang menyerang santri dan mencakar serta menggigit santri itu tanpa henti, membuat santri itu pingsan tak berdaya. Siapakah kamu tak diundang ini? Hei, lepaskan anak saya, ucap Ustadz Yusuf sambil berzikir. Tanpa jawaban, cuma raungan yang didapat. Ustadz Yusuf yang tak henti-hentikan berzikir meminta pertolongan Sang Maha Kuasa. Sambil menatap-natap Mang Ujang, melemahlah raungan itu hingga membuatnya tersungkur tak berdaya. Tali orang ini dan masukkan ke kamar kosong serta dikunci. Jangan ada orang yang memasuki ruang itu, pinta Ustadz Yusuf. Di sisi lain, Dini yang mulai berperilaku monyet membuat Dani bersedih. Ada apa dengan adiknya? Dan dia pun bertanya-tanya di dalam batinnya. Loncat-loncat sambil menggaruk-garuk seluruh badannya. Dini yang berperilaku seperti monyet membuat Dani panik. Beruntung Ustadz Ahmad datang dan terus berzikir di mulutnya, dibarengi dengan santri-santri lain. Jangan takut nak, keluar dulu, biar nak Dini Abi tangani. Jangan lupa ambil air wudhu dan minta bantuan kepada Sang Maha Kuasa, pinta Ustadz Ahmad. Dani pun keluar dan mengambil wudhu. Digelarlah sejadah dan mulai sholat meminta bantuan kepada Sang Maha Kuasa. Dengan husuk Dani sholat. Dini yang bertingkah seperti monyet terus menggaruk-garuknya badannya dan tertawa kecil. Siapakah tamu ini? Kata Ustadz Ahmad. Ustadz Ahmad terus berzikir dengan husuk dan menatap mata Dini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bukakan mulutmu agar kau bisa berbicara, ucap Ustadz Ahmad sambil melepar butiran tasbih yang sudah dia putuskan. Ah, panas, sentak Dini. Siapa gerangan? Tanya Ustadz Ahmad. Saya adalah Dini, jawab Dini. Jangan berbohong, sentak Ustadz Ahmad. Perjanjian ayahnya dengan tuanku. Jika melanggar semua aturan yang sudah dijanjikan, maka anak ini akan saya bawa. Maka anak ini akan menjadi saya. Dan dia akan menjadi saya seorang monyet di sana, celetuk Dini. Jangan kalian perbudak anak yang tidak tahu apa-apa. Kalian berjanji dengan ayahnya, maka tagih janji kalian kepada ayahnya, bukan kepada anaknya, sentak Ustadz Ahmad. Perjanjian tetaplah perjanjian, tidak bisa dilanggar. Dan jika dilanggar, maka anak-anaknya akan mati secara mengenaskan, jawab Dini. Keluarlah kau dari tubuh anak yang tak berdosa ini, pinta Ustadz sambil melemparkan butir tasbih. Jangan senang dulu, saya tidak akan kalah dari kalian, entah besok atau sekarang. Bisa jadi kedua anak dari si Pandi meninggal mengenaskan, ancam Dini yang kerasukan. Dini pun terkulai lemas dan tidak sadarkan diri, lalu dibopong oleh kakaknya ke ranjang. Ustadz Ahmad terus berdoa meminta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyuruh Dani dan Dini meminum air yang sudah ia doakan. Di desa Pandi sangat heboh gosip tentang Pandi. Dari berita A sampai Z, namanya orang senang sekali mengumbar aib kejelekan orang. Membuat rumah makan Kang Pandi disegel alias tutup. Berita Pandi mengendus ke Mario, membuat Mario sedikit rasa takut, karena dia yang membawa Pandi ke Mbawojo. Teman nongkrong Pandi pun berusaha menemui Mario, karena ingin tahu permasalahan temannya saat ini. Mario yang berusaha menutupi perbuatan Pandi, mencoba untuk menghindar dengan alasan tidak tahu menahu. Daka yang masih penasaran, menggali semua informasi yang ia dapat, karena selama ini
ia juga sedikit memakan uang dari hasil pesugihan Pandi, yang Daka tidak tahu uang hasil dari mana. Ya, Pandi yang selalu membantu Daka temannya dengan keuangan Daka yang kesulitan, membuat Daka sedikit khawatir dan sedikit rasa iba kepada Pandi. Walau bagaimanapun Pandilah yang selalu membantunya tanpa meminta uangnya kembali. Ustadz Ahmad yang sedang husuk berdoa meminta pertolongan Allah SWT agar Pandi dan anak-anaknya selamat dari jeratan iblis. Ustadz Ahmad tidak pernah goyah dan selalu berusaha melakukan apapun agar Pandi dan kedua anaknya bisa kembali ke jalan Allah SWT. Tentu dengan meminta bantuan Allah SWT. Manusia durjana, lepaskan saya, ucap Pandi. Saya akan melepasmu, tapi dengan satu syarat, jangan pernah muncul dan kembali ke tubuh manusia ini. Karena manusia ini milik Allah SWT, jawab Ustadz Ahmad. Hahaha, berapa kali saya harus bilang, manusia laknat ini tidak pernah bisa terlepas dari janjinya. Asal kau tahu, dia aja bisa tega menyerahkan istri-istrinya untuk hidangan kita, pekek Pandi. Di mana ibu dari anak-anaknya Pandi, wahai iblis yang terkutuk, pinta Ustadz Ahmad. Hahaha, istrinya sudah saya hisap habis darahnya, jawab Pandi. Sekali lagi saya tanya, di mana jasad istrinya? Tanya Ustadz Ahmad sedikit menekan. Lepaskan saya dulu, akan saya beritahu, sentak Pandi. Saya tidak akan pernah tertipu oleh iblis sepertimu, timpal Ustadz Ahmad. Bahwa Jo dan gurunya sedang berusaha melepaskan Pandi dari jeratan Ustadz Ahmad. Berapa ritual pun ia lakukan, namun dengan bantuan Allah SWT, bahwa Jo dan gurunya terpental dan muntah darah kental. Sedangkan istrinya Pandi yang pertama tergeletak tinggal tulang belulang tanpa dikubur dan diletakkan begitu saja di gudang khusus tumbal. Begitu banyak tulang belulang di sana. Bau sudah pasti, akan tetapi bagi jin-jin setiap menciumnya. Tangis pun terdengar, membuat Ustadz Ahmad sedikit kaget. Siapa di sana? Tunjukkanlah, tanya Ustadz Ahmad. Pak Ustadz, terima kasih telah menolong kedua anak saya, jawabnya. Apakah kau ibu dari anak-anak Pandi? Tanya Ustadz Ahmad. Iya, jawabnya. Di mana kau sekarang? Tanya Ustadz Ahmad. Saya tidak tahu Ustadz, saya dibawa Pandi jauh ke rumah yang cuma ada satu di sana. Dengan jalan setapak tanpa bisa dimasuki motor ataupun mobil. Di sana sangat gelap. Ustadz, tolong saya. Layakkanlah saya Ustadz, dikubur saya dengan layak Ustadz. Saya kesakitan, jawab Ian. Saya dan seluruh santri akan mendoakanmu, biar kau tenang, timpal Ustadz Ahmad. Lalu menghilanglah sosok hitam itu, dan Ustadz Ahmad langsung meminta para santri berkumpul, dan bersolawat bersama serta berzikir, dan berdoa meminta pertolongan Allah SWT. Agar almarhumah ibu dari Dani dan Dini bisa tenang dan diterima di sisi Allah SWT. Abi, apa benar ibu Dani sudah tidak ada di dunia ini? Tanya Dani dengan isak tangis. Kuatkan diri kamu nak, selalu berserah diri kepada Allah SWT. Sesungguhnya Allah SWT penolong yang tidak bisa terkalahkan. Karena dari Allah SWT kita diberi nyawa dan diberi rezeki. Allah SWT lebih dari segalanya dibandingkan meminta tolong kepada iblis terkutuk, timpa Ustadz Ahmad. Ya Abi, terima kasih Abi. Saya akan mengambil wudhu dan ikut berdoa untuk ibu, jawab Dani. Baik nak, Abi tunggu, timpal Ustadz Ahmad. Dini berteriak kencang, dia merasa semua ini tidak adil baginya. Kenapa ibunya yang menjadi tempat dari keserakahan ayahnya? Karena ayahnya begitu menginginkan duniawi. Aa, Dini benci bapak. Kenapa bapak sangat kejam kepada ibu? Pakai Dini kepada kakaknya dengan isak tangis. Ikhlaskan Din, biar ibu tenang.
Biarlah Bapak dihakimi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai manusia hanya bisa berserah dan meminta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawab Dani dengan bijak. Dini tidak terima, kenapa Bapak tega sama Ibu? Dia lebih memilih kekayaan daripada Ibu yang selama ini mengurus kami dengan baik. Timpal Dini dengan sedikit kesal kepada ayahnya. Ngerti Din, juga tidak terima akan kelakuan Bapak yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak mungkin gelap mata Dini, tapi cara Bapak salah, saut Dani yang menangis. Ayo kita ambil air wudhu, kita minta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Ibu tenang di sisinya, dan kita selamat dari mara bahaya, serta meminta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta meminta pertolongan agar Bapak bisa diampuni, ucap Dini. Iya Din, ambil air wudhu dulu, jawab Dani singkat. Lalu digelarlah sajadah. Dani yang menjadi imam Dini memulai sholat dengan khusyuk mereka melakukannya. Suara pecahan kaca, beruntung Dani dan Dini tidak mengenai serpihan pecahan kaca itu. Tetapi mereka tetap khusyuk beribadah tanpa memperdulikan apa yang terjadi barusan. Suara pintu terbuka, padahal dikunci oleh Dani. Dini yang sedikit ketakutan, membuatnya sedikit menggetar tubuhnya. Lalu Dini yang memang lemah, dengan cepat bisa dirasuki jin. Hahaha, hai anak jahanam, kau adalah penerus dari janji ayahmu. Jika kau tidak menepati janji itu, maka kau adikmu akan mati mengenaskan, ancam Dini yang kerasukan. Sambil melotot ke arah Dani dan berusaha menyerang Dani. Akan tetapi Dani tidak goyah akan ibadahnya. Ia tetap khusyuk karena ia yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolongnya. Kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dari segalanya dibandingkan iblis itu. Dini yang berusaha mendekati Dani, yang akan menyerang Dani sedikit terpental ke tembok. Dengan berusaha terus dia mendekati Dani. Namun terjadi lagi dengan terpentalnya jauh. Dani yang selesai sholat lalu berzikir dan berdoa tanpa mempedulikan Dini. Karena Dani yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolongnya. Mulai meraung dan marah akan perlakuan Dani. Dini yang terus berusaha mendekati Dani tanpa menyerah. Akhirnya ambruk seketika, membuat Dini sedikit mengeluarkan cairan merah di jidatnya. Setelah selesai, Dani pun langsung menghampiri Dini dan menggendongnya, berlari menemui Ustadz Ahmad yang sedang mengajar di masjid. Abi, tolong Dini Abi, tadi dia kerasukan hampir menyerang Dani. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dani yang sedang sholat hingga membuat Dini terpental dan lebam di kepala mengeluarkan darah, ucap Dani dengan menjelaskan secara detail. Astagfirullah, baringan sini nak, biar Abi dan Umi yang ngurus lukanya Dini, jawab Ustadz sedikit khawatir. Dani pun merebahkan tubuh Dini di sofa dan bersedih melihat kondisi Dini. Tidak apa-apa nak Dani, nak Dini cuma luka ringan, ucap Umi Aisyah. Dani cuma mengangguk dan terus mengeluarkan air mata karena panik dengan kejadian tadi yang menimpa Dini adiknya. Minum dulu nak ini, pinta Umi. Dani langsung memegang gelas yang berisi air dari Umi langsung meneguknya masuk ke tenggorokan, membuat Dani sedikit baik. Lalu Abi terus berdoa dan berzikir. Setelah selesai menyuruh Dini meminum air yang sudah diberi doa, diteguklah oleh Dini masuk ke dalam kerongkongan. Dini yang meras linglung tidak tahu apa-apa, sedikit kerasukan, sedikit kesakitan ketika memegang jidatnya yang terluka. Ini kenapa Abi? Tanya Dini sambil memegang lukanya. Tidak apa-apa nak, malam ini nak Dini tidur sama Umi ya. Abi sama Dani ada urusan, timbal Ustadz Ahmad. Dini pun mengangguk menandakan setuju, lalu berbaringlah kembali. Umi yang selesai sholat lalu menyuruh Dini masuk ke kamar agar tidur nyaman di kasur. Dini pun menuruti permintaan Umi Aisyah.
"Abi, kita mau kemana?" tanya Dani. "Kita akan ke rumah Nak Dani dan mengunci dengan doa," jawab Ustadz Ahmad. Dani mengerti dan sedikit mengantuk. Sampailah mereka di rumah hasil dari pesugihan, turunlah mereka dan memasuki rumah itu. Bau debu dan sedikit sarang laba-laba membuat sedikit terbatuk. Ada bekas sayuran yang akan dijual sebelum kejadian tempo lalu sampai membusuk dan mengeluarkan ulat-ulat kecil, membuat mereka mual. "Nak Yuda, coba dobrak kamar ini," pinta Ustadz Ahmad. "Iya, Bi," jawab Ustadz Yuda. Dengan susah payah mendobrak pintu itu, akhirnya terbuka hingga membuat Ustadz Ahmad terkaget-kaget apa yang di dalamnya. Ada sesajen dupa, kemenyan, dan buah-buahan yang memulai busuk karena tinggal tuannya yang terlalu lama. "Astagfirullah, ucap Ustadz Ahmad. "Kenapa, Abi?" tanya Dani dengan penuh pertanyaan di batinnya, karena dia pun penasaran akan kamar ini. "Ini tempatnya para setan-setan itu yang membuat rumah makanan ramai," jawab Ustadz Ahmad. Pantas saja, Bi. Setiap kali Dani melewat seperti berat dan merinding timpal Dani. Langsung Ustadz dan santrinya meruqyah kamar itu yang dimana penuh dengan sesajen. Suara pintu yang terbuka tertutup tidak membuat goyah Ustadz Ahmad serta santri-santri yang lain. Tanpa ada asap muncullah api, lalu menyembur. Ustadz Ahmad yang di depan langsung menangkasnya. Kembali usuk berdoa, meminta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua barang di sana terpental-pental seperti ada yang sengaja melemparnya. Tanpa memperdulikan mereka, tetap usuk berzikir, dan mereka pun dikagetkan dengan suara tawa. Ia tawa Dani yang begitu kencang, hingga membuat seluruh ruangan merinding. Dengan mata yang melotot serta merangkak ke atas dan melompati tepat di depan Ustadz Ahmad. "Kau manusia sombong," ucap Dani sambil melotot dan merangkak menghampiri Ustadz Ahmad. "Keluar kau tubuh." "Kau manusia sombong," ucap Dani sambil melotot dan merangkak menghampiri Ustadz Ahmad. "Keluar kau dari tubuh anak saya, wahai iblis," sentak Ustadz Ahmad dengan tegas. "Hahaha, anakmu, jangan melucu kau manusia sombong," timpal Dani yang hampir mendekati dengan Ustadz Ahmad. "Kau yang mengada-ngada iblis jahanam," sentak Ustadz Ahmad. Dani pun tepat di depan mata Ustadz Ahmad dan terus melotot tanpa henti. "Saya bisa saja dengan mudah menghabisi anak ini, tetapi anak ini sudah menjadi penerusnya ayahnya." Sambil tertawa, Dani langsung menerkam Ustadz Ahmad. Ustadz Ahmad pun tidak takut karena Allah Subhanahu wa Ta'ala penolongnya. Sambil berzikir di mulutnya dan menatap Dani yang kerasukan. Lalu tangan Ustadz Ahmad sedikit menekan leher Dani sambil terus berzikir. Dani pun meraung, meronta dan menendang. Tapi dengan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ustadz Ahmad tidak sedikit pun jatuh. Terus dia berdoa dan meminta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin Ustadz Ahmad berzikir, raungan Dani semakin mengencang hingga akhirnya rak, suara tulang bergeser. Ya, leher Dani yang berbunyi pelan-pelan lalu rak dengan lidah menjulur. "Innalillahi wa innalillahi raji'un," ucap Ustadz Ahmad sambil menutup mata Dani. Ustadz Ahmad pun berteriak dan menangis. "Kalian para iblis akan segera binasa," ancam Ustadz Ahmad. Sedangkan di rumah Ustadz Ahmad, Dini yang bertingkah bagaikan monyet, membuat Umi panik lalu menelepon Ustadz Ahmad. "Assalamualaikum, Abi." "Nak Dini sepertinya kerasukan lagi, Abi," ucap Umi Aisyah. "Waalaikumsalam, Umi. Kami akan segera datang bersama jasad almarhum Nak Dani, Umi," jawab Ustadz Ahmad sambil meneteskan air mata. "Innalillahi wa innalillahi raji'un, Abi. Bagaimana ceritanya? Nak Dani berangkat tadi sehat walafiat. Kenapa pulang diberi berita duka kepada kami, Abi?" ucap Umi Aisyah dengan isak tangis.
Nanti Abi cerita di rumah. Sudah dulu Umi, Abi akan berangkat pulang sekarang. Assalamualaikum, timpal Ustadz Ahmad. Mobil pun melaju dengan cepat, dengan rasa sedih dan keikhlasan. Para santri menangis mengenang kebaikan Dani selama di pondok. Bagaimana bisa seorang ayah begitu kejam, sehingga menewaskan istri dan anaknya demi keserakahan duniawi. Setelah perjalanan cukup jauh, mobil pun tiba di pondok. Isak tangis pun menyelimuti semua santri dan ustadz. Pandi yang termenung dan meratapi apa yang sudah ia perbuat. Menyesal sudah pasti, karena sudah kehilangan anak laki-lakinya. Marah pun percuma, karena dia bilang dari semua permasalahan. Andai waktu bisa diputar, ia ingin kembali menjadi tukang kuli bangunan saja, walaupun uang tidak punya. Setidaknya ia hidup tentram dan bahagia. Nasib pun sudah menjadi bubur, tidak akan bisa dirubah lagi. Menyesal pun percuma untuk saat ini. Tiba-tiba air mata mengalir di pipinya, membuatnya makin terpuruk akan bayangan kenangan ia bersama anak-anaknya serta istrinya dulu di gubuk yang banyak sarang tikusnya itu. Tetapi canda tawa yang selalu menyelimuti rumah gubuk itu. Berteriak kencang pun percuma. Meminta keadilan kepada siapa? Jelas-jelas ia sendiri menyekutukan sang penciptanya. Pandi pun menangis sejadi-jadinya ketika dikabari anaknya Dani meninggal secara mengenaskan. Ya, dia ingin meminta pertanggungjawaban Mbah Wojo. Tetapi semua itu tidak akan mengembalikan Dani anaknya. Setidaknya masih ada satu anaknya, yaitu Dini. Ia ingin bersimpuh di depan Mbah Wojo, agar jangan mengambil Dini putrinya. Tapi sayang ia tidak bisa kemana-mana, karena ia sendiri dikurung di pondok. Mang Ujung yang kembali kerasukan, tetapi kali ini seperti seekor ular. Jalannya pun seperti ular. Ustadz Yusuf yang berada dekat dengan kamar Mang Ujang, tempat Mang Ujang dikurung. Dibuatnya kaget karena ada desisan seperti ular. Ustadz Yusuf pun menghampiri kamar Mang Ujang. Astagfirullah, ucap Ustadz Yusuf. Mang Ujang yang terus berdesis dan matanya semua menjadi putih, terus mendekati Ustadz Yusuf sedang berzikir. Keluar kau dari tubuh orang ini yang tidak tahu apa-apa, kata Ustadz Yusuf. Hanya desisan yang didapat. Mulut Ustadz Yusuf tanpa hentinya melafadzkan doa, meminta petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa rasa takut ia dengan berusuk berdoa. Semakin dekat dengan Ustadz Yusuf, Mang Uang pun layaknya seekor ular mengeluarkan bisa ularnya. Beruntung dengan sikap Ustadz Yusuf menepisnya dengan terus melafadzkan doa. Bismillah, saya bukakan mulutmu agar kau bisa bicara. Ustadz Yusuf yang berlangsung mengalungkan tasbih ke leher Mang Ujang. Mang Ujang yang meronta-ronta lalu berdesis, dan matanya mengarah ke Ustadz Yusuf, sehingga berusaha menyemburkan bisa ularnya yang mematikan. Tapi dengan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa itu kembali ke Mang Ujang, membuatnya langsung lemah tak berdaya dan mengeluarkan darah segar di hidung dan mulutnya. Kalian akan menyesal, ucap Mang Ujang tak lama lemah dan meninggal. Innalillahi wa innalillahi raji'un, ucap Ustadz Yusuf dengan menutup mata Mang Ujang. Dini yang kosong tanpa bicara apapun, cuma diam tanpa mengeluarkan kata. Semenjak kematian kakaknya Dani, seakan semuanya gelap, tidak ada penerangan lagi di dalam hidupnya, karena cuma kakaknya yang mengerti Dini. Kakaknya yang selalu mengurus Dini dengan baik, membela serta perhatian sama Dini. Ketika Pandi sang ayah selalu sibuk dengan duniawi, meneteskan air mata pun Dini sadar diri tidak akan bisa merubahnya. Kakaknya menjadi meninggal karena keserakahan sang ayah. Dia terus melamun, sesekali mengingat akan kebaikan sang kakak dan membuatnya menangis terisak-isak. Di batinnya ada amarah yang tidak bisa ia lupakan.
sehingga membuat ia membisu tanpa bicara kata pun, membuat Ustadz Ahmad khawatir akan kesehatan Dini. Nak Dini, ikhlaskan Adani, insya Allah surga di tempatnya. Biar Adani tenang, berikan selalu doa untuk Adani, ucap Ustadz Ahmad sambil mengelus lembut rambut Dini. Dini hanya mengangguk tanpa bicara pepatah kata pun dan kembali menundukkan wajahnya yang memelas sambil merebahkan tubuhnya di kasur dan mengembalikan badannya membelakangi Ustadz Ahmad. Umi Aisyah yang merasa iba akan kesulitan Dini memeluk Dini dengan lembut penuh kasih sayang serta mencium kepala Dini dengan rasa kasih sayang. Tok tok tok, assalamualaikum Bi. Suara pintu berketok menandakan ada yang datang. Segera Farid membukakan pintu. Waalaikumsalam. Silakan masuk Kak Yuda, ucap Farid. Abi ada di Farid, tanya Yuda. Ada Kak Yuda, nanti saya panggilkan, ucap Farid dengan segera mencari sang ayah berada. Abi ada Kak Yuda di depan, saut Farid. Ya nak, nanti Abi ke sana, jawab Ustadz Ahmad. Ustadz Ahmad pun menghampiri Yuda dan mempersilahkan Yuda duduk, serta menanyakan ada apa mencarinya. Assalamualaikum Abi, begini Abi, di pondok ada keluarga almarhum Mang Ujang, ingin bertemu Abi, ucap Yuda. Nanti Abi ke pondok nak Yuda, timpal Ustadz Ahmad sambil berdiri masuk ke kamar untuk berganti baju. Di pondok begitu ricuh karena keluarga Mang Ujang begitu emosi, tidak terima akan kematian ayah dari satu orang anak. Pak Ustadz, saya istrinya Ujang, Faruk. Saya ingin bertemu dengan bajingan Pandi yang membuat suami saya meninggal mengenaskan. Assalamualaikum Ukti, sebelumnya mohon maaf. Mari kita masuk dulu ke kantor, timpal Ustadz Ahmad sambil menunjukkan ruangan. Keluarga Mang Ujang pun mengikuti perintah Ustadz Ahmad dan memasuki ruangan itu dengan penuh amarah. Begini Ukti, saya tidak akan membela Pak Pandi atas derita almarhum Mang Ujang. Saya pun tidak akan membenarkannya. Sebelumnya saya mohon maaf atas kejadian kepada Mang Ujang. Dengan segala kerendahan hati saya tulus memohon maaf. Saya dan para santri selalu mendoakan almarhum Mang Ujang. Insya Allah almarhum tenang dan segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta kami mendoakan agar almarhum dimasukkan bersama orang-orang soleh. Amin ya Rabbal Alamin.